Memang netizen ini yang maha benar. Memang. Netizen dengan segala kemahabenarannya. Ya. Baik Tuan Guru, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang dari audiens. Siapa yang mau? Karena udah tunjuk tangan duluan, silakan. Dengan silakan perkenalan diri ya. Sebutkan nama, dari mana, nomor baju, nomor sepatu boleh. Silakan. Sebelumnya Ustadz, kaca retak dapat direkat, galah patah dapat disambung, tapi kalau hati yang sakit kemanalah obat akan dicari. Berapa hari ngafalinnya? Ini dari 2021 dulu Ustadz. Dan ini sebenarnya sebuah rezeki ya, obatnya ada di sini Ustadz. Ya, tadi pertanyaannya kemana obat akan dicari, di sini obatnya ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Firman Syah. Saya alumni dari Mahat Albir, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saat ini saya bekerja di Radio Insania 100,8 FM Makassar Ustadz. Dan saya masih mendapatkan satu nikmat yang tidak bisa saya lupakan Ustadz sepanjang hidup saya, yakni nikmat bertemu Ustadz di Masjid Babus Salam. Mungkin Ustadz masih ingat, saya orang yang pernah bernazar Ustadz. Ya pada saat itu, sehingga sekiranya itu adalah rezeki bagi saya di hari Kamis 11 November 2021 dulu. Ya. Itu sebuah rezeki bagi saya yang tidak bisa saya lupakan. Dan saya izin bertanya Ustadz di kesempatan kali ini. Kemarin lagi rame-ramenya tentang hujatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Ustadz Adi Hidayat masalah musik itu Ustadz. Dan saya bekerja di Radio Insania identik dengan musik. Dan saya kena imbasnya juga Ustadz. Ya, katanya saya bekerja di Radio Insania makan uang haram karena ada musiknya di dalam, ya kan? Padahal kalau kita lihat Radio Insania ini adalah radio dakwah yang ada program percikan imannya, lagu positifnya, lagu sholawatnya dan sebagainya Ustadz. Pertanyaannya bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti ini Ustadz, yang mengklaim pekerjaan saya adalah pekerjaan yang haram. Kemudian uang yang saya makan ini padahal juga untuk kehidupan sehari-hari saya dan untuk menjalani kehidupan saya Ustadz. Sekiranya yang bisa saya sampaikan Ustadz. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja Tuan Guru. Untuk Adinda Firman Syah. Firman artinya kata-kata Tuhan. Syah bahasa Persia artinya raja. Firman Syah artinya amalkan firman Tuhan maka kau akan menjadi raja. Itu ilmu yang membahas itu namanya ilmu cocokologi. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jawabannya bukan so sweet. Luar biasa Adinda Firman. Kuncinya begini. Adakah manusia yang selamat dari lisan orang lain? Enggak ada. Jangankan Ustadz Adi Hidayat. Jangankan seorang alim hafal Quran, hafal hadis, letak-letaknya di ruko mana simpang hafal. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursadin, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad SAW? Kadzab, pembohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Sahirun, tukang sihir. Rajulun mashhur, orang kena sihir. Nabi saja mereka gitu kan. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, dunia ini ringan bagi dia. Itu yang merasa berat itu kita. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu bagi dia kecil upil aja itu. Kenapa? Dia kenal dengan dunia. Dunia ini tidak lebih dari setengah sayap nyamuk. Jadi kalau dapat, ya tidak terlalu bahagia. Kenapa? Ya dapat setengah sayap nyamuk. Setengah sayap pesawat aja nggak bahagia. Mau diapain? Mau dikilokan.
Kalau nggak dapat juga nggak terlalu sedih. Kenapa? Ya nggak dapat setengah sayap nyamuk. Boleh juga untuk buat baju kaos. Ini banyak orderan untuk sablon ini. Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, selamat dari lidah manusia? Tidak. Apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah, Rasulullah SAW tidak selamat dari lisan manusia. Apalagi kita. Makanya saya, coba adik-adik lihat di komen YouTube, Instagram, TikTok, FB. Caci, maki, sumpah serapah. Enggak pernah saya pikirin. Enggak pernah saya balas. Orang saya enggak tahu passwordnya. Yang penting kita laksanakan terus. Terus gimana ngatasinya Pak Ustadz? Mengatasi keluar itu ekstern. Mengatasi ke dalam dulu. Diri kita kuatkan dulu. Setelah dikuatkan diri, setelah di dalamnya kuat, setengah mati orang mencaci maki ngejek. Setelah dalam kuat, baru ekstern keluar. Terus gimana sikap saya? Selama ini musik di radio itu coba hitung berapa? Selama ini dari pagi sampai siang 15 Pak Ustadz. Tingkatkan 30. Sama dengan Habib yang buat maulid. Dengan guru-guru kita buat maulid. Itu kan kuat-kuatan aja. Yang membid'ahkan. Bid'ah. Saya tanya, kamu buat maulid berapa kali? Ya cuman 5 kali Pak Ustadz. Buat maulid 40 malam. Maulid Arba'in namanya. Di Pekanbaru kita bersama Habib Haidar maulid Arba'in. 40 malam. Di Aceh maulidnya 3 bulan. Sebelum Rabiul Awal 30 malam. Rabiul Awal 30 malam, setelah Rabiul Awal 30 malam. Sehingga kalau ada yang teriak bid'ah, dia capek sendiri. Bid'ah. Mati dia. Banyak yang harus dia teriaki. Gas terus. Jadi coba hitung nanti Adinda Firmansyah berapa musiknya, tambah lagi. Baik. Menyala. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita beralih ke yang ibu-ibu. Wah ini banyak yang tunjuk tangan nih. Yang mana yang harus saya pilih? Coba turun dulu semuanya. Nah ibu yang paling belakang turun tangan. Iya, iya ibu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini senang sekali ketemu Ustadz Somad dan saya bersama anak saya di sini. Ustadz, saya mau bertanya, kalau di hadis itu saya pernah mendengarkan bahwa memiliki anak perempuan itu sangat istimewa. Bahkan dalam hadis tersebut surga bagi yang merawat anak perempuan. Ya, itu seperti jari itu yang saya sempat baca. Nah, saya memiliki 6 orang putra, Ustadz, dan 4 orang di pondok. Apakah ada hadis yang memiliki banyak putra yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau lebih itu surga dan dekatnya dengan Rasulullah seperti jari. Jadi cukup dekat, ya. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong mic-nya dikembalikan, jangan dibawa pulang. Punya panitia. Silakan Tuan Guru. Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna. Dididik dengan baik. Wazawwajahunna. Dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna. Buat baik sampai mati. Falahul jannah. Maka surgalah baginya.
kronologis hadis ini, di zaman dulu malu punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, kubur hidup-hidup. Maka turun ayat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kamu dibunuh hidup-hidup? Dulu punya anak perempuan malu, dianggap mencoreng. Wajahnya mus'addaw wa huwa kazim. Wajahnya merah menahan amarah, menghitam menahan amarah. Bukan sekedar merah, menghitam menghadap anak perempuan. Maka datang Nabi mengangkat harkat martabat anak perempuan. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dikasih makan pendidikan dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, masuk surga. Makna hadis ini, sedangkan anak perempuan saja yang dilecehkan, direndahkan kalau dijaga masuk surga, apalagi anak laki. Begitu memahami hadis itu. Jangan dicari hadisnya, mana hadis anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang disepelekan, dijatuhkan, dihinakan, dikatakan buat malu kalau dijaga, dirawat.